Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 44, plotnya salah. Bajingan ini bahkan tidak berbicara. Suekin menunggu lama tetapi tidak melihat jawaban Lin Yu, berbalik untuk memberi Lin Yu tatapan galak. Lin Yu bahkan tidak memperhatikan kata-katanya sama sekali. Saat ini, dia sedang melihat ke kaca spion di sebelah kanan dengan perhatian penuh, dengan ekspresi serius, setelah memikirkannya, dan berkata, belok ke kanan dan bawa angin melewati jembatan, lalu berhenti setelah menyeberangi jembatan. Kenapa? Aku tidak, Suekin berkata dengan marah. Dia bukan sopirnya, jadi dia akan pergi kemanapun dia membiarkannya pergi. Ada buik di belakang kita untuk waktu yang lama. Lin Yu tampak datar. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan memanggil polisi. Nada Suekin sedikit bingung. Dia dilahirkan dengan emas, dan hidupnya selama lebih dari 20 tahun berjalan mulus dan mulus. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit panik. Untuk saat ini, saya tidak yakin apakah itu terjadi pada kita atau tidak. Tidak baik jika kita mendapat kesalahpahaman. Lin Yu berkata, sebenarnya, dia takut menakut-nakuti orang-orang ini setelah memanggil polisi. Tuan berhasil. Karena meskipun Anda menakut-nakuti mereka sekarang, mereka akan menemukan peluang untuk melakukannya lagi di masa depan. Oh, Suekin tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega, berpikir bahwa Lin Yu harus sedikit terlalu gugup. Namun, seperti yang dikatakan Lin Yu, dia mengemudikan mobil ke jembatan Xiaohe dan berhenti setelah menyeberangi jembatan. Hah, kenapa mereka berhenti? Melihat mobil Suekin berhenti, mulut terbuka Buik Regal segera memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Kakak, tidak ada orang di sini pada malam hari. Mereka laki-laki dan perempuan, jadi bukankah seharusnya mereka bermain di dalam mobil? Rambut kuning kecil tersenyum hehe, dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Itu tidak akan berhasil, ini wanita muda Tuan Zeng. Pegang erat-erat. Biarkan macan tutul dan yang lainnya datang dari depan, menghalangi mereka. Membuka mulutnya dan berkata. Kemudian dia mengirim pesan ke Zeng Tianyi, mengatakan bahwa dalam 20 menit dia akan bisa menyingkirkan Lin Yu dan membiarkan Zeng Tianyi datang ke pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Setelah mobil berhenti, Lin Yu dan Suekin duduk di dalam mobil dan tidak bergerak melihat bahwa Buik Regal di belakang juga dihentikan. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa mereka belum melakukannya. Tiba-tiba, sebuah bisnis pemurnian bergegas keluar di depannya, membuat halte samping di depan mobil Suekin, dan kemudian 7 atau 8 orang turun dari mobil, memegang tongkat besi atau parang di tangan mereka. Orang-orang di belakang Buik Regal segera turun, total ada 5, semuanya memegangi orang di tangan mereka. Ekspresi Suekin berubah ketakutan, menebak bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mendatanginya, karena dia baru-baru ini memenangkan agen penjualan Verses, dan banyak orang cemburu. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan membalasnya dengan jahat. Jangan takut, Lin Yu menghiburnya dengan lembut, lalu membuka pintu mobil dan turun. Terakhir kali dia diblokir oleh Scarman ketika dia bersama Jiang Yan, jadi dia tidak banyak bereaksi terhadap kesempatan ini. Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa Scarman diarahkan ke Ming dan Ti di tangannya terakhir kali, tapi kali ini, mereka datang langsung dengan tujuan untuk menghancurkannya. Gadis kecil, kamu berani merebut bisnis bos kami. Apakah kamu tidak sabar? Ketika Zhang Dazui muncul, dia surut sesuai dengan garis yang direncanakan dengan Zeng Tianyi, karena dia sudah jelek dan memiliki penampilan yang mengerikan. Pembicaraan yang keji dan keji itu cukup menakutkan. Ketika Suekin mendengar bahwa sekelompok orang ini benar-benar mendatanginya, wajahnya menjadi pucat,
dan dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan putihnya, dan berkata kepada Lin Yu, mereka mendatangi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda pergi dengan cepat. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan menatap Sue Qin dengan tak terbayangkan wanita yang dingin, sombong dan bahkan kejam ini memiliki sisi yang hebat. Saudaraku, pertama mutilasi wajah putih kecil ini, lalu telanjangi wanita ini. Ayo nikmati bersama. Membuka mulutnya dan tertawa lancang. Lokasi jembatan Fengling sangat terpencil dan berada di kawasan bisnis baru, pada malam hari hampir tidak ada orang yang mendekat. Itu sebabnya saya berani buka mulut tanpa rasa takut. Jika tidak mengambil uang dari Tuan Zheng, Zhang Dazui benar-benar ingin berurusan dengan Sue Qin di tempat ini. Bagaimanapun, seorang wanita setingkat ini, jangan berbicara tentang teman dekat Fang Ze dalam hidupnya, dia bahkan tidak akan bertemu beberapa kali. Sekelompok gangster kecil menjadi bersemangat seketika setelah mendengarkan, berteriak, dan bergegas. Meskipun Dasao Zeng telah memerintahkan Sue Qin untuk tidak disentuh, ada begitu banyak orang dengan tangan campur aduk, selalu tak terhindarkan untuk menyentuhnya secara tidak sengaja. Apakah kamu takut? Tutup matamu jika kamu takut, dan aku akan menyelesaikannya. Lin Yu berkata dengan lembut kepada Sue Qin. Sue Qin menatapnya dengan heran dengan mata besar Suiling terbuka, matanya sudah sedikit merah, dan dia berkata tergerak, kamu bisa lari sendiri, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak masalah, kamu adalah cucu perempuan Lao Song, aku tentu ingin melindungimu dengan baik. Lin Yu tersenyum lembut dan melihat wajah Sue Qin penuh kekhawatiran, dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya, jangan lupa, akulah yang menyelamatkan gadis kecil dari gedung pemadam kebakaran 20 lantai. Mata Sue Qin terbuka lebih lebar, dan bahkan sedikit ekstasi muncul, dia akhirnya mengaku. Sementara mereka berbicara, sekelompok gangster kecil bergegas maju dengan gigi dan cakar mereka, dan tongkat di tangan mereka menebas Lin Yu tanpa ampun. Tutup matamu. Lin Yu menasihati Sue Qin lagi, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba kabur menjadi hantu. Sue Qin menutup matanya dengan patuh, mendengarkan jeritan dan suara patah tulang di sekitarnya, jantungnya ketakutan, bulu matanya bergetar, tinjunya terkepal erat, dan kukunya hampir menembus daging. Dia merasa waktu itu sangat lama, dan setiap menit menyakitkan. Oke, kamu bisa membukanya. Suara lembut Lin Yu datang lagi. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia membuka matanya dengan penuh semangat, bahkan, hanya beberapa menit telah berlalu, tetapi dia merasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung ditutupi dengan ekspresi kaget. Sekelompok gangster kecil yang masih mengibaskan gigi dan cakar barusan semua tergeletak di tanah, memegang dada atau perut mereka dan berteriak. Namun, mulut terbuka lebar di samping berdiri di depan buik utuh, tetapi bos dengan mulut dan mata terbuka, memandang Lin Yu seolah-olah dia neraka. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Lin Yu bergerak, dan semua anak buahnya sudah jatuh. Dia merasakan dingin di selangkangannya, dan kencing samar datang darinya. Rasa takut yang sangat besar benar-benar menghancurkan pertahanan batinnya, dan dia tidak bisa menjaga saudara-saudara kecil ini, jadi dia berbalik dan bersiap untuk mengemudi. Tapi dia hanya berbalik dan menemukan Lin Yu tiba-tiba berdiri di depannya. Hantu. Mulutnya melebar, tubuhnya muncul ketakutan, dan dia duduk di tanah. Itu benar bagimu untuk memanggilku. Lin Yu tersenyum pada dirinya sendiri, dan kemudian menginjak pergelangan kakinya yang terbuka lebar. Ah, sakit. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, tangannya tergantung di udara, menempel secara acak. Katakan, siapa yang memintamu untuk datang? Lin Yu bertanya dengan ekspresi muram. Dia harus bertanya kepada master di belakang layar sehingga dia tidak akan pernah menderita masalah di masa depan, jika tidak, Sue Qin akan selalu berada dalam situasi berbahaya.
Apakah ini masih pria pemalu yang dia bully di mall? Berdiri di kejauhan, Suekin menatap Lin Yu dengan bodoh, tampaknya terpana, kegembiraan dan kekaguman di sudut matanya terbukti dengan sendirinya. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa dia tidak terkena flu dengan pria adalah karena tidak ada pria yang lebih baik di sekitarnya. Dia dapat menghidupi dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Dia begitu kuat sehingga dia tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Jadi, mengapa repot-repot mencari seorang pria? Secara khusus, banyak pria bau hanya menamparkan jenggot mereka dan tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Jadi seiring waktu, dia mengembangkan kebencian terhadap laki-laki dan berkembang menjadi homoseksualitas. Karena dibandingkan dengan pria, perasaan wanita lebih murni, setidaknya tidak mengidam-idamkan tubuhnya. Dan sekarang Lin Yu muncul, dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang laki-laki. Ternyata jenis pria yang mampu dan bertanggung jawab dalam legenda benar-benar ada. Saat ini, sebuah Lamborghini hitam diparkir di pinggir jalan yang berjarak 3 km. Zheng Tianyi sedang berbaring di kursi taksi pengemudi dengan tangan di belakang kepala, menyenandungkan sedikit lagu dengan santai, dan dia sangat senang. He Jiarong, kamu adalah sampah, berani bertarung dengan Lao Su untuk seorang wanita, bagaimana Lao Su membiarkanmu mati tidak tahu. Dia melirik ke arloji Rolex emas di tangannya dan melihat bahwa waktunya hampir habis. Dia dengan cepat bangkit dan menyemprotkan parfum beberapa pria padanya, lalu menyalakan mobil dan melaju dengan cepat menuju jembatan Fengling. Dia melihat mobil Suekin diblokir oleh 2 mobil dari jarak jauh, dan dia tidak bisa menahan senyum kemenangan di sudut mulutnya. Tidak apa-apa untuk membuka mulutnya dan semuanya tidak buruk. Kemudian dia berlari, bergegas ke depan, berhenti dengan rem, berlari dengan tidak sabar, dan berteriak, "Kiner, jangan takut, aku di sini." Ketika dia bergegas ke depan, dia tertegun, mengapa semua bangsanya sendiri jatuh ke tanah. Di mana He Jiarong? Kenapa kamu di sini? Suekin menatapnya dengan dingin. Zheng Tianyi menelan ludah, dan tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Plot ini salah besar. Garis-garis yang telah dia surut sejak lama tidak berguna sama sekali. Aku akan menyelamatkanmu. Setelah jeda yang lama, dia kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan canggung, menyentuh kepalanya. Tidak. Jiarong sudah menangani mereka. Suekin menatapnya dengan senyum menghina. Rumah, Jiarong. Apakah Anda tidak membawa kata-kata? Zheng Tianyi hanya merasakan dunia berputar dan hampir jatuh ke tanah. Oh, Tuan Zheng, apakah kamu di sini? Pada saat ini, Lin Yu menyeret mulut besar yang telah dipukuli ke kepala babi dan berjalan mendekat. Hehe, bukan. Saya baru saja lewat di sini dan bergegas ketika saya mendengar sesuatu terjadi. Saya tidak menyangka itu Anda dan Kiner. Zheng Tianyi berkata dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan tidak wajar, saya ingin membantu. Saya tidak berharap Anda menyelesaikan semuanya. Wajahnya sealami mungkin, dan hatinya sudah ketakutan, apakah He Jiarong ini begitu kuat? Begitu banyak orang yang bukan lawannya. Tuan Muda Zheng, Anda kebetulan ada di sini. Saya hanya memaksanya untuk bertanya siapa yang menghasutnya. Dia menjebak Anda dan mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan pertunjukan jika Anda membayarnya. Apa yang harus dilakukan dengannya? Anda bisa mengetahuinya. Lin Yu tersenyum dan membuka mulutnya lebar-lebar. Di kaki Zheng Tianyi. Omong kosong. Dasar bajingan, aku bahkan tidak mengenalmu. Kulit Zheng Tianyi berubah tiba-tiba, dan dia membuka mulutnya dan menendang beberapa kaki dengan panik, berteriak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.